Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat BKKBN? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang stunting. Apakah Anda sudah mengenal stunting? Jadi, stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Apa sih faktor risiko dari stunting? Jadi, faktor risiko dari stunting ada 6. Yang pertama, pola pemberian makanan. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Yang ketiga, infeksi diare. Yang keempat, berat badan lahir rendah. Yang kelima, pendidikan orang tua. Dan yang terakhir, ASI eksklusif. Pola pemberian makanan. Pola asuh yang baik dalam mencegah terjadinya stunting dapat dilihat dari praktek pemberian makanan. Pola pemberian makanan yang baik ini dapat berdampak pada tumbuh kembang dan kecerdasan anak sejak bayi. Pola asuh pemberian makanan yang sesuai dengan anjuran Kemenkes RI 2016 yaitu pola pemberian makanan yang baik kepada anak adalah dengan memberikan makanan yang memenuhi kebutuhan zat gizi anaknya setiap hari, seperti sumber energi yang terdapat pada nasi, umbi-umbian, dan sebagainya. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Sanitasi yang baik akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit infeksi. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko stunting akibat lingkungan rumah adalah kondisi tempat tinggal, pasokan air bersih yang kurang, dan kebersihan lingkungan yang tidak memadai. Yang ketiga, infeksi diare. Penyakit infeksi diare ini sering diderita oleh anak. Seorang anak yang mengalami diare secara terus-menerus akan beresiko untuk mengalami dehidrasi atau kehilangan cairan, sehingga penyakit infeksi tersebut dapat membuat anak kehilangan nafsu makan dan akan membuat penyerapan nutrisi menjadi terganggu. Yang keempat, berat badan lahir rendah atau BBLR. Berat badan lahir rendah merupakan faktor risiko yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak balita. Karakteristik bayi saat lahir BBLR atau BBL normal merupakan hal yang menentukan pertumbuhan anak. Yang kelima, pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Hal ini dikarenakan pendidikan yang tinggi dianggap mampu untuk membuat keputusan dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak. Pengetahuan yang tinggi juga mempengaruhi orang tua dalam menentukan pemenuhan gizi keluarga dan pola pengasuhan anak, di mana pola asuh yang tidak tepat akan meningkatkan resiko kejadian stunting. Dan yang terakhir, ASI eksklusif. Air susu ibu atau ASI merupakan air susu yang dihasilkan seorang ibu setelah melahirkan. ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang diberikan sejak bayi dilahirkan hingga usia bayi 6 bulan tanpa memberikan makanan ataupun minuman lainnya seperti susu formula, air putih, air jeruk kecuali vitamin dan obat. Seorang anak yang minum ASI eksklusif mempunyai tumbuh kembang yang baik. Hal ini dikarenakan di dalam ASI terdapat antibodi yang baik sehingga membuat anak tidak mudah sakit. Dampak stunting dibagi menjadi 2, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dari stunting yaitu terganggunya perkembangan otak, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan gangguan metabolisme pada tubuh. Sedangkan dampak jangka panjang dari stunting yaitu mudah sakit, munculnya penyakit diabetes, penyakit jantung, pembuluh darah, kegemukan, kanker, stroke, disabilitas pada usia tua, dan kualitas kerja yang kurang baik, sehingga membuat produktivitas menjadi rendah. Upaya pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan.
upaya pencegahan stunting pada ibu hamil yaitu pertama, minum tablet penambah darah, yang kedua, makan ati, telur, dan ikan, yang ketiga, melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan. Upaya pencegahan stunting pada ibu menyusui yaitu pertama, inisiasi menyusui dini, yang kedua, memberi ASI eksklusif, dan yang terakhir, mengunjungi posyandu secara rutin. Sedangkan upaya pencegahan stunting pada bayi usia 6-24 bulan yaitu pertama, memberikan ASI sampai 2 tahun, dan yang terakhir, memberi makanan pendukung atau MPASI. Jadi, Sobat BKKBN, agar 1000 HPK dapat dilalui dengan baik, sangat penting memperhatikan asupan nutrisi dan gizi yang tepat bagi ibu hamil dan anak. Keluarga juga perlu mempersiapkan pola pengasuhan yang baik untuk anak. Terima kasih, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.